Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pencapaian program makan bergizi gratis saat meluncurkan sekolah berbasis pembelajaran digital di SMPN 4 Bekasi Senin pagi. Prabowo juga meminta jajarannya tidak merasa puas dikarenakan target MBG dapat tercapai untuk 82,9 juta masyarakat. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Selain prestasi yang membanggakan, Prabowo juga menyampaikan capaian tersebut diapresiasi oleh Presiden Brazil Lula da Silva. Masih diakui Prabowo, Brazil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penduduk dalam penerapan program MBG di Brazil. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur. Masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Di sisi lain, Prabowo meminta masyarakat yang belum menerima MBG mohon untuk bersabar dan dipastikan program MBG akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kembali di iNews Today, pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya pemirsa, meski hujan, masa aksi tetap bertahan menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang KUHP menjadi undang-undang di depan gerbang Pancasila DPR RI, Jalan Kelora, Jakarta Pusat, Selasa siang. Di sisi lain, beberapa massa tiba-tiba memblokade Jalan Kelora. Sejumlah massa menghentikan laju mobil yang melintas dan menyuarakan setiap tuntutannya di hadapan para pengendara. Massa aksi juga membawa poster tentang penolakan RUU KUHP yang bermaksud menilai revisi KUHP yang disahkan tidak mementingkan partisipasi publik. Pemirsa, DPR RI resmi sahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, KUHP baru akan berlaku 2 Januari 2026. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Revisi KUHP resmi disahkan. Peresmian dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. DPR tegaskan revisi KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan KUHP yang baru saja disahkan akan berlaku pada 2 Januari 2006 mendatang. Berlakunya KUHP ini akan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sudah lebih dahulu pengesahannya. Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum material dan formilnya itu dua-duanya sudah siap. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI klarifikasi atas informasi yang beredar terkait KUHP yang baru. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu ya syaratnya ini jauh lebih berat, ya. Jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. DPR menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini lebih berpihak kepada rakyat dan menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, terdapat beberapa perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru disahkan beberapa waktu yang lalu. Di antaranya adalah
terkait dengan aturan pemeriksaan. Dalam KUHP lama, pemeriksaan tersangka oleh penyidik tanpa ada kamera pengawas. Sementara dalam KUHP baru, pemeriksaan terhadap tersangka wajib direkam dengan kamera pengawas. Rekaman tersebut tidak hanya digunakan dalam penyidikan, namun juga untuk pembelaan tersangka dan terdakwa di persidangan. Pemirsa, terkait penahanan dalam KUHP lama, penyidik bisa melakukan penahanan hanya dengan 3 syarat, yakni apabila tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Sementara dalam KUHP baru, penyidik bisa melakukan penahanan jika memenuhi 8 syarat atau lebih sulit, yakni selain 3 syarat di KUHP lama ditambah 5 syarat lain, yakni apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut, kemudian tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta, tersangka menghambat pemeriksaan, tersangka terancam keselamatannya, serta mempengaruhi saksi untuk berbohong. Ya, 2 saksi yakni VP Marketing dan Komersial dan Senior Sales Eksekutif PT Pertamina International Shipping dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Kuasa hukum terdakwa menyebut sejauh ini jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan terhadap kliennya. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama adalah VP Marketing dan Komersial PT Pertamina International Shipping, Muhammad Reza, dan dilanjutkan dengan saksi kedua Senior Sales Eksekutif PT PIS, Jessica Ratriwiguna. Kedua saksi dicecar sejumlah pertanyaan terkait penyewaan BBM Merak dan keterlibatan terdakwa Dimas dalam pembayaran sewa kapal VLCC. Di hadapan majelis hakim, keduanya mengaku tak mengetahui sama sekali perihal tersebut. Itu beliau memberikan arahan atau perintah untuk melakukan penawaran berdasarkan harga yang lebih tinggi, yaitu dari market sounding itu sendiri, seperti itu. Merespon keterangan kedua saksi, kuasa hukum Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati, menyatakan hingga saat ini jaksa belum bisa membuktikan dakwaan terhadap kliennya. Kesimpulan, sejak dakwaan, pembacaan dakwaan hingga persidangan pada hari ini, jaksa penuntut umum belum atau tidak dapat membuktikan dakwaannya. Rencananya sidang lanjutan akan digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Saya